transaksi nggak boleh. Transaksi jual beli nggak boleh, harus sama sunnah. Tapi kalau sumbangan menerima. Kalau sumbangan siapapun kaum muslimin, mau Syiah, mau Jamaah Tabligh, mau LDII, selama dia bersyahadat Islam kita. Silakan taruh infak Anda, sedekah Anda, hibah ke sini. Ini rekeningnya. Gitu. Kata Hari Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Abang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan share sangat serius tapi santai. Jadi saya memperbaiki dulu riwayat ini ya. Riwayatnya bukan begini bunyinya. Riwayat tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya sholat celana saya melorot. Bunyi hadisnya jelas. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ini teks hadisnya. Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu bunyi hadisnya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Apa arti melorot? Saya kalau sholat celana saya melorot, gitu kan? Turun, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu orangnya kurus sekali, gitu kan? Orangnya sangat kurus radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, Oke. Ini Pak Khalid Basalamah ingin meluruskan apa tadi hadis ini. Bos. Memperbaiki dulu riwayat ini ya. Riwayatnya ingin bukan memperbaiki begini riwayatnya. bunyinya. Riwayat tentang Abu Bakar. Oke, riwayatnya diperbaiki. Aduh, ini hebat Mas, muhadisin tingkat tinggi kayaknya. Ya, bukan masalah itu, Bos. Bukan masalah. Banyak sebenarnya tekstual beberapa teks hadis yang menerangkan tentang Sayyidina Abu Bakar yang turun pakaian bawahnya turun, pakaian bawahnya turun. Masalahnya di sini Pak Khalid menjelaskan bahwasanya celana Sayyidina Abu Bakar pakai celana melorot katanya. Zaman dulu ada celana tak Bos? Makanya teks hadisnya kan bener yang katanya Ustadz siapa itu, Ustadz Balok itu, ya kan, Farhan Abu Royhan itu izari, lafadznya itu izari, sarung gitu loh, izari, bukan celana. Kita gak bisa membayangkan jadinya kalau sahabat-sahabat zaman dulu pakai celana semua gitu loh. Bayangan kita kan jadi aneh gitu loh. Ini sahabat pakai hidup di zaman kapan sih gitu loh, Bos? Zaman era sekarang. Jangan-jangan hidup di zaman era koboi gitu loh. Jadinya kan kalau kesannya celana, ya ada sabuk Bos. Makanya nanti gespernya gimana? Gespernya merek apa? Kan begitu ya, Pak ya. Izar ini berkali-kali Wahabi ini mengartikan izar sebagai celana. Padahal biasanya mereka sangat getol dan konsisten sesuai maknanya itu teks hadis. Nggak usah di makna-makna yang lain. Harus sesuai. Kenapa kalau izar di dalam hadis ini dimaknai celana? Ya karena Wahabi yang sekarang pakai celana semua. Jadi para sahabat ini harus mengikuti makna yang terkandung yang dilakukan oleh Wahabi-Wahabi era sekarang. Izar artinya celana gitu. Tapi di sisi lain mereka selalu aja nyari hadis-hadis yang persis begitu. Giliran izar nggak persis. Izar diartikan celana. Dan itu di hadis ini tidak semua sarungnya Abu Bakar melorot. Ini Aduh kacau ini sudah. Ya kacau. Ada emang pengaduan ini kan menerangkan tentang isbal, khuyala kan. Nabi menjelaskan itu kesombongan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, salah satu sarung saya itu kadang turun sendiri, gitu loh. Tapi tetap saya benahi ketika saya lupa begitu. Karena posisi fisik Sayyidina Abu Bakar itu emang kurus Bos, gitu Bos. Jadi suka melorot gitu Bos. Bukan apa istilah melorot itu, arti melorot ini sebenarnya saya geli teman-teman ya. Untuk seorang sahabat Bos, sarungnya melorot. Ini apa kalian ini gitu loh. Saya aja mau ngomong ini jadi kayak anak kecil yang nggak bisa pakai baju Bos. Iya. Ya kan? Karena kalau anak kecil kan gitu. Iya. Kalau pakai sarung kan suka
anak kecil melorot. Terjemah melorot ini loh, kalian tuh dihilangkan. Jangan sok-sokan mau membenarkan riwayat hadisnya sedangkan kalian mengartikan melorot. Melorot. Allah. Sahabat Nabi yang begitu wibawa, Bos. Ceritanya begitu mengesankan, Bos ya. Akhlaknya begitu mulia, melorot. Ini kalian nggak salah mengartikan ini. Kan selama ini yang kita bayangkan tuh sahabat Sayyidina Umar gagah, berani, tegas. Setan pun lari mendengar namanya Al-Faruq, kan begitu. Sayyidina Utsman kalem, Bos ya, pemalu, pedagang. Sayyidina Abu Bakar jujur, tegas, kemudian adil dan sabar sudah lemah lembut. Ini tiba-tiba kalian mengartikan yastarhi melorot. Jangan pakai kata-kata melorot. Apa kayak turun gitu loh maksudnya. Ya wajar lah, gak Abu Bakar saja, semua orang bisa itu, Bos. Soalnya zaman dulu gak mungkin ada Sabuk, Bos. gesper. Zaman dulu gak ada gesper mungkin, Bos. Ya, Iya. mungkin ada tali. Tali mungkin, Bos, tali. Atau kalau izar sarung wajar lah orang, Bos ya, sudah kendor, lilitannya kendor. Iya. Gitu. Bos ya. Apalagi banyak gerak, Bos. Bukan melorot, bayangin aja. Aduh. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, terus ini tetap terjadi ketika berorasi di depan umum tiba-tiba melorot. Kan aneh kalian itu mengartikan itu. Ya kan jangan arti melorot. Ya mungkin maksudnya lilitannya turun karena lilitannya mengendor gitu, dan tidak hanya Sayyidina Abu Bakar, saya yakin, Bos. Semuanya bisa begitu, bahkan kita pun gitu, Bos ya. Kalau celana Ya, Bos. nggak mungkin melorot, Bos. Iya kalau pakai sabuk, Bos. Loh, soalnya setiap celana pasti ada tali, Bos. Primitifnya orang zaman dulu itu pasti ada tali, Bos. Mau gimana ente? Ya kan, Tarsan pakai tali, masa ya nggak ada tali? Ya sabuknya tali itu. Kalau gesper nggak ada, tapi tali untuk mengencangkan ada, kan begitu. Nah, pokoknya di teksnya itu izar, gitu loh, Bos. Bukan sirwal, Bos ya. Kalau sirwal bebas kalian mengartikan celana, tapi ini izar ya. Dan izar itu biasanya dilipat kemudian kita kencangkan secara manual, masing-masing orang beda-beda, dan itu memang bisa mengendor gitu, Bos. Bisa mengendor tergantung kondisi. Jika Anda pakai sarung dalam keadaan kenyang, nah, mungkin bisa rapat, kemudian nanti siang lapar, perut mengempes, kendor lah itu. Kan begitu, Bos ya. Oke. Ana jualan nasi box, ada konsumen mau beli tapi buat acara tahlilan. Bagaimana itu? Apakah boleh saya jual? Tadi sudah kita jelaskan, amalannya tertolak, dilarang di dalam syariat Islam. Maka tidak boleh kita membantu amalan-amalan yang mengandung perbuatan. Ada orang Wahabi jualan nasi box, yang pesen orang Aswaja NU untuk acara tahlil. Boleh nggak ini kita melayani customer itu, Bos? Ya, untuk acara tahlilan, mesan kita untuk acara tahlilan, nggak boleh, tertolak. Soalnya untuk acara bid'ah. Untuk acara bid'ah, maka semuanya tertolak. Waduh. Ya. Tapi kalau narik sumbangan dari mereka nggak apa-apa, nggak apa. Langsung kaum muslimin gitu, nggak usah kata-kata khusus yang tahlilan, nggak usah nyumbang sama kami nggak mau uang Anda, itu Bos. Tapi kalau dari orang kafir boleh, Bos. Itu aneh mereka kan ya. Aneh, Bos. Kalau kita kan ya dari orang kafir mau nyumbang ya nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa, hadisnya kan nggak apa-apa. Rasulullah kan bisa menerima sumbangan dari pernah juga menerima bantuan dari orang Yahudi. Bahkan untuk perang juga orang Yahudi waktu itu nyumbang untuk biaya perang. Ada itu. Makanya kita nggak apa-apa. Nggak usah fobia, nggak usah juga risih dengan sumbangan-sumbangan dari saudara-saudara muslim. Nggak masalah. Bos. Transaksi nggak boleh. Transaksi jual beli nggak boleh, harus sama sunnah. Tapi kalau sumbangan menerima. Kalau sumbangan siapapun kaum muslimin, mau Syiah, mau Jamaah Tabligh, mau LDII, selama dia bersyahadat Islam kita. Silakan taruh infak Anda, sedekah Anda, hibah ke sini. Ini rekeningnya. Gitu. Kata Hari Pras. Ya kan? Oke, itu saja teman-teman. Itu saja, Bos. Ya, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi.
Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.